Tidak semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang baik yang langsung menerima ajaran beliau. Namun dengan ketulisan hati beliau yang awalnya musuh pun bisa dijadikannya sahabat. Umair bin Wahab sebelum menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah salah satu musuh paling keras di masa jahiliyah. Di pertempuran Badar, Umair bin Wahab adalah salah satu pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menghadapi Islam. Kemampuan paling menonjolnya adalah penglihatan dan perhitungan yang tepat, hingga ia memiliki dendam dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Kisah Umair bin Wahab saat Perang Badar. Merangkum buku sirah 60 sahabat Nabi Muhammad SAW oleh Ummu Aisyah di Perang Badar, Umair bin Wahab menjadi salah satu panglima dari suku Quraisy dan dijuluki setan Quraisy. Sebagai bentuk strateginya, ia berinisiatif mengintai persiapan Rasulullah SAW. Melihat pasukan Islam berjumlah 300 orang tanpa ada prajurit cadangan dan tidak takut mati, Umair bin Wahab memutuskan untuk menarik mundur pasukannya kembali ke Mekah. Menurutnya, jika jumlah korban dari pihaknya sama dengan jumlah pasukan Rasulullah SAW, maka itu adalah sebuah kerugian. Sebaliknya, Abu Jahal tidak melihat pasukan kaumnya mundur. Dia kembali menyemangati dan mengobarkan api dendam kepada kaumnya. Maka pasukan pun kembali ke Badar. Perang Badar pun pecah dengan korban pertama dari suku Quraisy adalah Abu Jahal. Sebagai panglima, Umair mendapatkan kekalahan telak di medan Badar. Korban yang terus berjatuhan membuat pasukannya frustasi. Selain itu, satu putra Umair menjadi tawanan perang. Umair pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kondisi sang anak. Kesedihan yang berujung pada rasa dendam hingga ingin membunuh Rasulullah SAW. Bertekad membunuh Rasulullah, namun akhirnya memeluk Islam. Merangkum buku sirah 65 sahabat Rasulullah SAW karya Abdurrahman Rafat Al-Fasya, Umair bin Wahab bertemu Safwan bin Umayyah di suatu pagi. Safwan mengajak Umair berbincang dan Umair pun duduk di hadapan Safwan. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat kekalahan telak dalam peristiwa Perang Badar. Mereka juga menghitung anggota kelompok mereka yang ditawan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam perang. Di tengah kesempatan itu, Safwan berkata, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik sesudah mereka kini. Sesudah kematian pahlawan-pahlawan Quraisy. Demi Tuhan, seandainya aku tidak memiliki utang yang harus kulunasi dan kekhawatiran atau keselamatan keluargaku setelah kehilanganku, sungguh aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya." Timpal Umair. Safwan mendorong semangat dan membakar api dendam Umair dengan berkata, "Semua utangmu di atas tanggunganku, sedangkan keluargamu bersama keluargaku. Aku akan menjamin keselamatan mereka seumur hidup mereka. Aku tidak akan berbuat berat sebelah sehingga melemahkan keluargamu." Umair bangkit, dan api kedengkian berkobar dengan dahsyat di dalam hatinya terhadap Rasulullah SAW. Lalu ia mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedang dan melumurinya dengan racun. Kemudian ia meminta disiapkan kendaraannya.
dia mulai perjalanan menuju Madinah, dibalut oleh selendang kebencian dan kejahatan. Saat Umair tiba di Madinah, orang pertama yang melihatnya adalah Umar bin Khattab. Melihat Umair berkeliaran dengan pedang di tangannya, membuat Umar khawatir kalau Umair datang dengan niat buruk. Anjing ini adalah musuh Allah, Umair bin Wahab. Dia datang dengan membawa niat tidak baik. Akan tetapi ia ingin berbuat keonaran. Kita telah menduga ia orang yang menghasut kaum Quraisy untuk memerangi kita di perang Badar, ujar Umar bin Khattab. Lalu Umar pun pergi melapor kepada Rasulullah SAW. Setelahnya, mata pedang Umar diarahkan kepada Umair dan tangannya mencekram baju Umair. Kemudian ia seret ke hadapan Nabi. Umar pun berkata kepada orang-orang Ansar, "Masuklah bersama Rasulullah SAW dan berwaspadalah dari ancaman si keji ini, karena sesungguhnya dia tidak bisa dipercaya." Rasulullah SAW yang melihat perlakuan Umar terhadap Umair, maka ia memberi perintah, "Lepaskan dia, wahai Umar, dan wahai Umair tetap di tempatmu." Rasulullah SAW menanyakan apa sebenarnya maksud kedatangan Umair. Namun Umair selalu mengelak dengan mengatakan hanya meminta agar para tawanan dibebaskan. Rasulullah SAW mengetahui perbincangan antara Umair dan Safwan mengenai tawanan dan tawaran dari Safwan kepada Umair yang akhirnya mengobarkan api dendam di hatinya. Rasulullah SAW juga mengetahui jika niat sebenarnya Umair datang menghadap adalah ingin membunuhnya. Umair merasa terkejut sesaat. Lalu ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ia mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk agama Islam.